Elements that the team needs. Everybody knows that without a passion, and we're trying to get him neutralized as soon as possible. Okay. Dari hari ke hari, kita mungkin makin gak sabar untuk melihat timnas Indonesia dengan versi terbaru. Selain itu pun makin kesini, beberapa dari kita mungkin juga makin menyadari kalau terpilihnya trio Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat benar-benar menjadi kombinasi yang ideal untuk komposisi skuad Garuda di era ini. Ya, gimana enggak? Meskipun tak bisa ditampik kalau para supporter begitu sedih dengan didepaknya Sintayong dari kursi pelatih timnas setelah 5 tahun bersama, namun kehadiran Kluivert lambat laun juga menjadi obat, terlebih menyusul konferensi pers perkenalan pelatih anyar pada Minggu 12 Januari kemarin. Benar, setelah serangkaian perkenalan Kluivert dan jajarannya yang akan menduduki kursi kepelatihan Garuda hingga tahun 2027 mendatang, sedikit demi sedikit publik mulai menaruh harapan besar pada mantan pemain Barcelona tersebut untuk membawa Indonesia mampu bersaing di kancah dunia. Apalagi keyakinan serta ambisi besar dari pelatih asal Belanda itu seakan membuktikan kualitas dirinya yang tak takut tekanan dari berbagai pihak yang tak sedikit ingin menjatuhkannya. Dan melihat ini, jurnalis olahraga senior yang juga pakar komunikasi di dunia sepak bola Wesley Hutagalung memuji cara Patrick Kluivert berbicara saat diperkenalkan kepada publik Indonesia dalam konferensi pers lalu. Wesley memuji cara Kluivert dalam menguasai panggung, menguasai audiens, dan juga menguasai jawaban yang dia berikan, di mana menurutnya juru taktik anyar skuad Garuda itu sangat berkelas, hingga berharap kedepannya Kluivert benar-benar mampu membuat perubahan dan bisa menjaga hubungan dengan siapapun. Dia menguasai panggung, menguasai audiens, terutama menguasai jawaban yang dia berikan. Sangat berkelas, semoga ini bisa membuat perubahan ke depannya. Hubungan dengan federasi, dengan media, dan fans, terutama hubungan dengan para pemain. Ujar Wesley. Nah, keyakinan, tekad, serta ambisi besar yang telah disuarakan Kluivert dalam konferensi pers kemarin, lantas akan ia realisasikan pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret, di mana tim Garuda akan melawat ke Australia. Tentu laga melawan tim berlabel langganan Piala Dunia ini tak akan mudah bagi pelatih anyar Indonesia ini. Namun meski begitu, Kluivert mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelatih profesional, yang mana karena itu ia juga membutuhkan tekanan dari para penggemar untuk membantunya bekerja lebih baik lagi. Tekadnya yang benar-benar tak takut akan tekanan ini bahkan membuat The Stakros begitu was-was. Apalagi ex-pemain Barcelona itu belak-belakan mengaku menyukai taktik dengan menerapkan pemainan menyerang, di mana menurutnya demi mendukung pola permainan dan penguasaan yang baik, ia bakal menerapkan formasi 4-3-3. Ya, Patrick Kluivert menyebut jika formasi 4-3-3 itu ia pelajari secara langsung saat mendampingi Louis van Gaal sebagai asisten pelatih di timnas Belanda. Dan dengan skema 4-3-3 serta gaya main all-out attack, timnas Indonesia bakal meniru permainan Belanda yang terkenal yakni total football, di mana taktik ini mengandalkan agresivitas para pemain dalam menyerang dan juga mencetak gol untuk meraih kemenangan. Tentu jika benar bakal mengadopsi gaya main total football, maka skuad Garuda bisa menjadi ancaman buat Australia lantaran lini pertahanan Stakros bakal mendapatkan serangan tanpa henti dari skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, tapi meski ingin menerapkan formasi 4-3-3, namun Kluivert mengaku tetap ingin memperhatikan segi kecocokan para anak asuhnya, sebab menurutnya dalam sebuah pertandingan, sistematik sebuah strategi bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi di lapangan. Pelatih berusia 48 tahun itu menyebut jika dalam menerapkan formasi 4-3-3 para pemain juga harus bersiap dengan adaptasi yang tinggi.
Ya, perubahan gaya main, perubahan taktik, dan juga perubahan susunan pemain yang akan terjadi di laga lawan Australia nanti tentunya menjadi hal yang harus dipersiapkan oleh The Socceroos sebagai lawan pertama Garuda usai pergantian pelatih anyar ini. Sebelum Kluivert diperkenalkan secara resmi sebagai nahkoda skuad Garuda pun, media Australia The West bahkan sudah mengantisipasi potensi ancaman yang bisa dihadirkan oleh juru taktik asal Belanda itu. Ya, The West secara khusus menyajikan ulasannya mengenai rekam jejak mantan penyerang Barcelona tersebut, di mana mereka menyadari bahwa Kluivert juga pernah memiliki pengalaman berkarir di negeri kanguru meski terhitung singkat. Benar, Kluivert sempat membantu Ange Postecoglou sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar dengan periode yang tak begitu lama karena berlangsung kurang lebih selama 6 bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2010. Setelah meninggalkan Brisbane Roar, Kluivert ketika itu menerima pekerjaan dari NEC Nijmegen, di mana dia mendapatkan tugas khusus untuk mengasah para penyerang sebelum akhirnya pindah untuk menangani Jong Twente di pertengahan 2011. Dan karena inilah menurut The West, timnas Australia harus berhati-hati dengan skuad Garuda asuhan Kluivert, sebab mereka bisa saja tergelincir dan gagal mengamankan hasil terbaik pada pertandingan terdekat ini. Apalagi persaingan antar kontestan di grup C sangatlah sengit, yang mana Socceroos hanya terpaut 1 poin saja dari timnas Indonesia. The West pun terus mengingatkan anak asuh Toni Popovic untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana kegagalan Australia menang atas Indonesia pada pertemuan pertama sudah memakan korban. Ya, Graham Arnold yang akhirnya terjebak dari posisinya sebagai pelatih timnas Australia usai mampu ditahan imbang oleh Indonesia. Dan tentu andai Socceroos di Maret nanti terjungkal, perjalanan merebut tiket ke Piala Dunia 2026 pun juga bisa kian berat. Ya, Indonesia memang telah berubah menjadi tim yang cukup diperhitungkan semenjak keberhasilannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia edisi ini. Apalagi penampilan impresif para punggawa Garuda dalam setiap match putaran ketiga hingga mampu menumbangkan Arab yang notabene langganan Piala Dunia, makin membuat dunia yakin bahwa Indonesia merupakan tim kuda hitam di gelaran terakbar dunia ini. Kemudian kini pun langkah Indonesia yang menunjuk pelatih anyar sekelas legenda Belanda Patrick Kluivert juga menjadikan tim Garuda disorot begitu tajam oleh dunia, tak terkecuali induk sepak bola tertinggi yakni FIFA. Ya, FIFA memang tak berhenti menyoroti kiprah tim merah putih apapun keadaannya, menilik besarnya antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola. Benar, kehadiran pelatih anyar ini pun menjadi sorotan oleh FIFA, di mana Federasi Sepak Bola Dunia itu ternyata sempat memuji filosofi permainan menyerang yang diterapkan oleh Kluivert, yang mana tak hanya mengubah gaya bermain dari timnas Curaçao, tapi juga membawa negara kecil di Karibia itu mencatatkan sejarah baru di panggung internasional. Ya, perlu diketahui bahwa Kluivert mulai langkah besar pada 2015 ketika menerima tawaran menjadi pelatih kepala tim nasional Curaçao, tempat kelahiran ibunya. Di sini, pelatih berusia 48 tahun itu membawa perubahan besar di tim nasional Curaçao dengan filosofi permainan menyerang yang ia adopsi dari Johan Cruyff, mentornya di Ajax, menjadi dasar strategi tim. Curaçao yang sebelumnya dikenal dengan gaya bermain reaktif, mulai membangun serangan dari lini belakang, mengandalkan penguasaan bola dan juga memanfaatkan kecepatan serta umpan-umpan pendek. Perubahan ini tidak hanya terlihat di lapangan saja, di luar lapangan pun Kluivert berhasil menarik pemain keturunan Curaçao yang bermain di Eropa, seperti Leandro Bacuna, Cuco Martina, dan Eloy Room. Dan kehadiran pemain-pemain tersebut pun lantas meningkatkan kualitas dari tim secara signifikan, yang mana hasilnya Curaçao naik ke peringkat 68 FIFA, lompatan besar dari 183 yang mereka tempati sebelumnya. Maka dari itulah, dengan era total football di bawah asuhan Kluivert, nama pemain keturunan anyar pun juga diboyong oleh PSSI, yang mana terbaru disebutkan oleh sang pelatih. Ia belak-belakan menyebutkan satu nama pemain yang segera dinaturalisasi, yakni Jairo Riedewald yang kini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp. Tentu andai mendapatkan jasa dari Jairo, pemain berusia 28 tahun tersebut bakal menjadi tandem sempurna Tom Hai di lini tengah timnas Indonesia.
Tapi meski menyebut bakal ada pemain naturalisasi baru, namun Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya tak akan melupakan para punggawa lokal. Ex-pemain Barcelona itu mengatakan bahwa pemain diaspora dan lokal harus bersatu padu dalam diri timnas Indonesia.